teman-teman, bertemu lagi dengan saya dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ivana Lestianawati dengan NIM 13 2019. Triana Satriantriwati, NIM 13 2019 041. Nama saya Kristina Jumastuti dengan NIM 13 2019 07. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya adalah Francisca, NIM 13 2019 033. Hai, nama saya Tessa Onika dengan NIM 13 2019 002. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan berbicara tentang teori psikologi analitis dari Jung. Sebelum melanjut ke materi, kita akan membahas tentang Jung. Siapakah Jung itu? Carl Gustav Jung berasal dari keluarga cendekiawan yang berada di Karlsruhe, Swiss. Ia menaruh minat besar terhadap paleontologi dan juga antropologi. Namun, ia belajar mengenai ilmu kedokteran dan mendapat gelar kedokteran pada tahun 1900. Dalam psikiatri, dia terpengaruh oleh Pierre Janet dan juga Sigmund Freud. Beberapa tahun lamanya, Jung menempatkan diri sebagai pengikut Freud dan banyak membela psikoanalitis terhadap berbagai kritik. Tetapi kemudian ada perbedaan pandangan aliran sendiri yang diberi nama psikologi analitis atau psikologi kompleks. Nah, di dalam teori Jung terdapat struktur kepribadian. Yang pertama yaitu struktur kesadaran. Di dalam struktur kesadaran, kita akan membahas 4 hal. Yang pertama yaitu fungsi jiwa, yang kedua sikap jiwa, yang ketiga tipologi Jung, dan yang keempat adalah persona menurut Jung. Yang pertama, fungsi jiwa. Fungsi jiwa adalah suatu aktivitas kejiwaan yang secara teoritis tidak berubah walaupun dalam lingkungan yang berbeda. Nah, fungsi jiwa ini ada 4. Yang pertama, mengenai pikiran, perasaan, penginderaan, dan juga intuisi. Yang kedua ada sikap jiwa. Sikap jiwa adalah arah daripada energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Dapat digolongkan menjadi 2 tipe. Yang pertama, orang yang ekstravers, yang terutama dipengaruhi oleh dunia objektif, yaitu dunia di luar dirinya sendiri. Dan yang kedua ada introvers, yaitu dipengaruhi oleh dunia subjektif, yaitu dunia di dalam dirinya sendiri. Yang terakhir ada persona menurut Jung, adalah cara individu secara sadar menampakkan diri keluar atau ke dunia sekitar. Dan persona itu merupakan kompromi antara individu dengan masyarakat, antara struktur batin sendiri dengan tuntunan sekitar mengenai seharusnya orang Akan menjelaskan struktur kepribadian ketidaksadaran, yaitu ada ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Yang pertama, ketidaksadaran pribadi yang dimaksudkan adalah berisikan hal-hal yang diperoleh individu selama hidupnya, yaitu mulai tertekan, terus yang terdesak pada hidupnya, yang dan terlupakan, serta teramati, terpikir, terasa di bawah ambang kesadaran. Seperti misalnya hal-hal yang tidak dapat diingat lagi dan yang tidak dapat diolah dan kesadaran trance. Yang kedua ada ketidaksadaran kolektif, mengandung isi yang diperoleh selama pertumbuhan jiwa seluruhnya. Yang pertumbuhan jiwa seluruh jiwa manusia melalui generasi yang terdahulu. Di sini ketidaksadaran kolektif terdapat beberapa unsurnya, yaitu pertama, simptom dan kompleks. Simptom adalah tanda bahaya yang memberitahu bahwa ada sesuatu dalam kesadaran yang kurang dan karenanya perlu perluasan ke alam yang tak sadar. Kompleks adalah bagian kejiwaan yang lepas dari kontrol kesadaran dan mempunyai kehidupan sendiri dalam alam tak sadar yang selalu menghambat atau memajukan prestasi kesadaran. Yang kedua, mimpi, fantasi, dan khayalan. Ya, yang cuma masuk mimpi, Jung mengatakan mimpi itu mempunyai fungsi konstruktif, yaitu
mengkompensasikan keberhasilan dari konflik. Sedangkan fantasi dan khayalan sebagai bentuk manifestasi ketidaksadaran. Ketiga ada archetypus, merupakan pusat serta medan tenaga dari ketidaksadaran yang dapat mengubah sikap kehidupan sadar manusia. Archetypus dibawa sejak dan tumbuh pada ketidaksadaran kolektif selama perkembangan manusia, jadi tak bergantung pada perseorangan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa bentuk khusus isi ketidaksadaran. Yang pertama ada bayang-bayang atau sisi lain atau bagian gelap dari kepribadian, yaitu kekurangan yang tidak disadari, terbentuk dari fungsi inferior serta sikap jiwa inferior karena pertimbangan moral dimasukkan ke dalam ketidaksadaran karena tidak serasi dengan kehidupan alam seadanya. Yang kedua, proyeksi atau imago diartikan dengan secara tidak sadar menempatkan isi batin sendiri pada objek di luar dirinya. Menamakan isi kejiwaan yang diproyeksikan pada orang lain disebut imago. Yang ketiga ada animus dan anima. Animus itu bagi wanita, sedangkan anima itu bagi pria. Dan animus dan anima ini berfungsi sebagai perantara aku dan dunia dalam. Animus dan anima ini yaitu sifat atau kualitas jenis kelamin lain dalam ketidaksadaran manusia. Hukum-hukum atau prinsip. A. Hukum pasang perlawanan. Hukum pasang perlawanan sebenarnya Aristoteles telah menemukan hukum psikologis yang sangat penting yang dinamakannya anatheodromia. Anatheodromia diartikan bahwa segala sesuatu pada suatu kali akan bisa menjadi kebalikannya atau lawannya. Tetapi ini tidak berarti meniadakan yang lama dan menggantikan dengan yang lawannya yang baru, melainkan mempertahankan nilai yang lama dengan mengenal lawan-lawannya atau kebalikannya. B. Prinsip ekuivalen. Prinsip ekuivalen sama dengan hukum penyimpangan energi dalam termodinamika yang mula-mula dirumuskan oleh Helmholtz yang menyatakan bahwa jumlah energi itu selalu tetap, hanya distribusinya yang berubah-ubah. Prinsip ekuivalen menyatakan bahwa apabila suatu nilai menurun atau hilang, maka jumlah energi yang didukung oleh nilai itu tidak hilang dari plus, melainkan akan muncul kembali dalam nilai yang baru. Jadi dalam seluruh sistem kejiwaan itu banyak energi yang tetap didistribusikannya yang berubah-ubah. Karena itu hal-hal yang berpasangan, berlawanan itu berhubungan secara komplementer atau kompensatio. Artinya pengurangan energi pada suatu aspek berarti pertambahan pada aspek pasang yang lainnya. Oke, prinsip antropi. Psikologi homostatis. Hukum homostatis menyatakan bahwa apabila dua benda yang berlainan panasnya bersentuhan, maka panas akan mengalir dari yang lebih panas ke yang lebih dingin. Pekerjaannya prinsip antropi ini menghasilkan keseimbangan kekuatan. Benda yang panasnya berkurang energinya dan mengalir pada yang lebih dingin sampai kedua benda itu sama panasnya. Prinsip ini diambil oleh Jung untuk menggambarkan dinamika yang distribusi energi dalam itu selalu menuju keseimbangan. Prinsip entropi inilah yang menimbulkan hubungan kompensator antara pasang-pasang yang berlawanan seperti yang telah disebutkan di muka. Aspek yang lemah akan berusaha memperbaiki statusnya dengan menggunakan aspek yang kuat, dan ini menimbulkan tegangan dalam kepribadian atau sosial. 2. Arah dan intensitas energi. A. Arah energi, progresi dan regresi, ekspresi dan interferensi. Gerak energi itu mempunyai arah, dan arah gerak itu dapat dibedakan progresi
progresif dan regresif. Gerak progresif adalah gerak ke kesadaran dan bentuk proses penyesuaian yang terus-menerus terhadap tuntutan-tuntutan kehidupan sadar. Sedangkan gerak regresif terjadi apabila dengan gagalnya penyesuaian secara sadar dan karenanya dihubungkan ketidaksadaran. Hal ini dapat berakibat individu kembali kepada fase perkembangan yang telah dilewatinya, atau menderita neurosis, atau bila terjadi pembalikan total dinamakan ketidaksadaran masuk ke kesadaran, maka orang yang bersangkutan akan menderita psikosis. Apabila progresi terjadi atas dasar keharusan penyesuaian terhadap dunia luar, maka regresi itu terjadi atas keharusan penyesuaian dalam. Jadi penyesuaiannya ada di dalam batin diri. D. Intensitas energi. Gambaran. Bentuk khusus manifestasinya energi itu dalam dia adalah gambaran. Gambaran itu adalah hasil fantasi pencipta yang menonjolkan bahan-bahan dari ketidaksadaran menjadi gambaran seperti yang terdapat pada mimpi. Dalam mimpi itu, gambaran merupakan lambang-lambang yang isinya atau maknanya tergantung pada banyak sedikitnya energi. Jadi dapat disamakan dengan Yerpenis-Pensis energi. Apapun Yerpenis-Pensis itu tergantung pada konstelasi di dalam Ya, di sini saya akan membicarakan tentang interaksi antara aspek-aspek kepribadian, fungsi jiwa yang pokok, dan kedua sikap jiwa, serta berbagai sistem yang membentuk keseluruhan kepribadian berinteraksi satu sama lain dalam 3 macam cara, yaitu yang pertama ada sesuatu aspek atau sistem mengkompensasikan kelemahan terhadap orang lain. Yang kedua ada suatu aspek atau sistem menentang aspek atau sistem yang lain. Terus yang ketiga, yang terakhir ada satu atau dua sistem yang memungkinkan bersatu untuk membentuk sintesis. Kompensasi dapat terjadi pada pasangan-pasangan yang berlawanan. Dengan mudah dapat ditunjukkan dalam hal fungsi jiwa dan sikap jiwa. Tetapi aspek-aspek yang berpasangan itu tidak selamanya bertentangan, melainkan dapat bergeser. Jelaskan tentang teori psikoanalitik menurut Carl Gustav Jung yang bagian D yaitu perkembangan psike atau kepribadian. Yang pertama, Jung menjangkau ke belakang dan ke depan. Menurut Jung, masa kini ditentukan oleh masa lampau dan masa datang. Yang kedua, jalan perkembangan yaitu progresi dan regresi. Menurut Jung, progresi adalah bahwa sang aku sadar dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia luar. Sedangkan regresi yang dibantu sang aku dapat menemukan jalan untuk mengatasi rintangan itu. Yang ketiga, pemindahan energi psikis, yaitu sublimasi dan represi. Sublimasi itu progresif menyebabkan kepribadian bergerak maju, sedangkan represi itu regresif menyebabkan kepribadian bergerak mundur. Yang keempat, proses individuasi. Ditandai bermacam-macam perjuangan batin dan melalui beberapa fase. Fase pertama, menyadari fungsi pokok serta sikap jiwa. Fase kedua, menyadari imago-imago untuk mampu melihat kelemahannya sendiri. Fase ketiga, manusia harus tabah menghadapi hal-hal rohaniah atau jasmaniah serta mampu mengatasinya. Fase keempat, diri menjadi pusat kepribadian dan dapat mengkoordinasikan seluruh aspek kepribadian tersebut. Kelebihan dari teori ini yang pertama, dapat menyelidiki sejarah manusia tentang asal-usul ras dan evolusi kepribadian. Yang kedua, kepribadian dan keaslian pemikiran Jung tidak ada yang menyamai. Yang ketiga, Jung mengungkapkan sisi lain di balik kepribadian manusia yang disebut jiwa manusia. Kekurangan dari teori ini yang pertama adalah teori ini lebih mengungkapkan fenomena kepribadian dengan kekuatan gaib. Yang kedua, banyak menggunakan simbol-simbol yang tidak diketahui oleh semua orang, sehingga banyak psikolog yang tidak mengerti dengan ide Jung tersebut. Yang ketiga, Jung terkesan tidak fokus mengungkapkan satu ide, belum dipahami satu ide tersebut oleh psikolog lain, tetapi dia sudah mengungkapkan ide yang lain. Jadi kesimpulan dari teori ini, struktur psike atau kepribadian menurut Carl Gustav Jung yaitu struktur kesadaran dan ketidaksadaran. Dinamika psike atau kepribadian menurut Jung meliputi hukum atau prinsip psike serta arah dan intensitas energi.
Perkembangan psike atau kepribadian menurut Jung menjangkau ke depan dan ke belakang. Jalan perkembangan yaitu progresi dan regresi, pemindahan energi psikis yaitu sublimasi dan represi, dan jalan kesempurnaan yaitu proses individuasi. Sekian dan terima kasih.